Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dinamika pendidikan Islam masa kerajaan Islam. Sebelum kami mulai, perkenalkan saya Afimika Nada Kamelia, NIM G 0002000246 dan teman saya Aulia Nurni, NIM G 0002000248. Next. Pada materi ini yang akan kita bahas yang pertama Kerajaan Demak, yang kedua Kerajaan Pajang, ketiga Kerajaan Banten, keempat Kerajaan Samudra Pasai, dan yang kelima adalah Kerajaan Ternate. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama yang terdapat di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah di tahun 1478. Kerajaan Demak berkembang sebagai pusat perdagangan sekaligus pusat penyebaran agama Islam kala itu. Di masa pemerintahan Raden Patah, Kerajaan Demak mendirikan masjid yang kala itu juga dibantu oleh para wali ataupun sunan. Kemudian kebudayaan yang berkembang Kerajaan Demak juga mendapat dukungan dari para wali, terutama dari Sunan Kalijaga. Kehidupan masyarakat di sekitar Kerajaan Demak juga telah diatur oleh aturan-aturan Islam, tapi tetap tidak meninggalkan tradisi lama mereka. Kemudian pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agama Islam di Demak punya kemiripan dengan yang dilaksanakan di Aceh, yaitu dengan mendirikan masjid di tempat-tempat yang menjadi sentral di suatu daerah. Di sana diajarkan pendidikan agama di bawah pimpinan seorang bel untuk menjadi seorang guru yang menjadi pusat pendidikan dan pengajaran serta sumber agama Islam. Wali suatu daerah diberi gelaran resmi, yaitu gelar Sunan, dengan ditambah nama daerahnya, sehingga tersebutlah nama-nama seperti Sunan Gunung Ti, Sunan Gresik, Ki Ageng Tarun, dan yang lainnya. Adanya kebijaksanaan wali-wali menyiarkan agama dan memasuki pendidikan dan pengajaran Islam dalam segala cabang kebudayaan nasional Indonesia sangat menggembirakan, sehingga agama Islam dapat tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Next. Kemudian yang kedua adalah Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa yang letak di daerah perbatasan Desa Pajang, Kota Surakarta, dan Desa Makam Haji Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Dalam bidang pendidikan Islam, perhatian Sultan Agung cukup besar. Pada zaman itu telah dibagi tingkatan-tingkatan pesantren, yaitu yang pertama, tingkatan pengajian Al-Quran. Pada tingkatan ini terdapat pada setiap desa. Yang diajarkan meliputi huruf hijaiyah, membaca Al-Quran, rukun iman, serta rukun Islam. Kemudian, tingkatan berikutnya yaitu tingkatan pengajian kitab. Pada tingkatan ini, para santri yang belajar mereka yang telah khatam Al-Quran. Tempat biasanya diserambi masjid dan mereka umumnya mondok. Guru yang mengajar beri gelar Kiai Am. Kitab yang mula-mula dipelajari adalah kitab Nambis, yaitu kitab yang berisi 6 kitab dengan 6 Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan Matan Takrib dan Bidayatul Hidayah karang Imam Al-Ghazali.
Tingkatan berikutnya yaitu tingkatan pesantren besar. Tingkatan ini didirikan di daerah kabupaten sebagai lanjutan dari pesantren desa. Kitab-kitab yang diajarkan di sini adalah kitab-kitab besar dalam bahasa Arab, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa daerah. Cabang-cabang ilmu yang diajarkan adalah fikih, tafsir, hadis, ilmu kalam, tasawuf, dan sebagainya. Dan tingkatan yang terakhir adalah pondok pesantren keahlian atau tahasus. Ilmu yang dipelajari pada tingkatan ini adalah satu cabang ilmu yang dipelajari secara mendalam, atau biasa disebut tingkatan spesialis. Next. Kemudian Kerajaan Banten. Pada masa puncak perkembangannya, Kesultanan Banten semakin menjadi pusat penyebaran Islam dan pusat pendidikan Islam. Banyak orang dari luar Banten belajar Islam ke berbagai pesantren di Banten. Salah satu pesantren besarnya adalah Kasunyatan yang memiliki masjid dianggap paling tua dari Masjid Agung Banten. Pada masa Maulana Muhammad yang terkenal sangat sholat dan banyak menulis kitab sebagai kepeduliannya terhadap pendidikan agama Islam dan berkesinambungan pelaksanaan pendidikan Islam. Pendidikan Islam tersebut semakin pesat perkembangannya pada abad ke-16 sampai 17 Masehi, terutama dalam masa pemerintah Sultan Agung Tirtayasa. Peran dan kedudukan kiai di Banten memiliki status yang dihormati oleh masyarakat. Berdasarkan perannya, kiai di Banten sering dibedakan menjadi kiai kitab dan kiai hikmah. Kiai kitab adalah istilah yang ditujukan kepada kiai atau guru yang banyak mengajarkan ilmu-ilmu secara tekstual Islam, khususnya yang dikenal dengan nama kitab kuning, seperti kitab tafsir Al-Quran, kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih dan usul fikih, kitab akidah, akhlak, serta kitab gramatika bahasa Arab. Sedangkan kiai hikmah adalah kiai yang mempraktekkan ilmu magis Islam, yakni yang mengajarkan wirid, zikir, dan rotib. Kemudian peran keagamaan Kiai Banten, yakni sebagai guru ngaji, guru kitab, guru tarekat, guru ilmu dan hikmah, dan mubalik. Next. Kemudian yang keempat adalah Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia sekitar awal abad ke-10 sejak masa pemerintahan kerajaan Islam dimulai. Perkembangan Islam di Indonesia berjalan sangat lancar. Di sela-sela perkembangan itu, Sultan memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap ajaran-ajaran Islam. Karena pada masa itu, Sultanlah pemegang kekuasaan tertinggi dalam hal pendidikan Islam. Pendidikan Islam disebarkan ke seluruh wilayah kerajaan Islam di Indonesia. Pelajaran yang diberikan di Kutab berada di sekitar pelajaran membaca Al-Quran, menghafal ayat-ayat pendek, dan belajar bacaan sholat 5 waktu. Dan ini diperkirakan sama lamanya dengan kehadiran Islam di wilayah Palembang ini. Di Nusantara, masjid-masjid yang berada di permukiman penduduk yang dikelola secara sukarela oleh masyarakat setempat. Disinilah demokratisasi pendidikan yang tercatat di dalam sejarah Islam. Sejak saat itu, banyak wilayah yang menggunakan cara demokratisasi pendidikan ini, seperti wilayah-wilayah Malaka, Johor, Aceh Darussalam, dan lain sebagainya. Bentuk pendidikan dengan cara diskusi disebut majelis taklim atau halaqah.
Yang kelima adalah Kerajaan Ternate. Islam memasuki wilayah Ternate dengan dua pendapat. Yang pertama dibawa dan disebarkan oleh ulama Melayu Jawa. Dan yang kedua menurut M. Saleh Putuhena yang didasarkan pada tradisi lisan. Pasca Sida Arif Molamo, kepemimpinan Ternate dilanjutkan oleh Bayanullah dan Marhum. Marhum adalah Kolo Ternate yang pertama kali masuk Islam. Setelah mendapat seruah dakwah dari pedagang asal Minangkabau yang juga murid Sunan Giri yaitu Datu Maulana Hussein yang datang ke Ternate pada tahun 1465 Masehi. Jika keterangan ini dijadikan patokan masuknya Islam di Ternate, maka Islam di Ternate ini dibawa dan disebarkan oleh ulama Melayu Jawa. Tetapi menurut M. Saleh Putuhena yang didasarkan pada tradisi lisan masyarakat, pedagang Arablah yang pertama kali memperkenalkan Islam di kawasan Maluku. Mereka adalah Syekh Mansur, Syekh Yakub, Syekh Amin, dan Syekh Umar. Pada masa Zainal Abidin inilah gelar Kolano diganti menjadi Sultan. Dengan begitu, Zainal Abidin merupakan penguasa Ternate pertama yang memakai gelar Sultan. Setelah perubahan gelar, terdapat perubahan lain masa ini, yaitu pertama menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan dan sejak itu menjadi kesultanan. Kedua, membentuk lembaga kesultanan yang baru yaitu Jolebe atau Bobato Akhirat. Ketiga, menempatkan seorang sultan sebagai pembina agama Islam atau Amir ad-Din yang membawai Jobele. Setelah memperjuangkan Ternate sebagai sebuah kesultanan yang sangat memperhatikan ajaran Islam, pada tahun 1500 Masehi, Sultan Zainal Abidin wafat, kemudian Kesultanan Ternate dipimpin oleh putranya Sultan Bayanullah atau juga disebut Sultan Bayan Sirullah. Sultan Bayanullah dikenal sebagai sultan yang pandai, terpelajar, kesatria, dan pedagang ulung. Pada masa ini terdapat beberapa hal yang dilakukan dalam rangka melanjutkan usaha ayahnya untuk menonjolkan bahwa Ternate merupakan kerajaan Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan, dituliskan di diskusi diskologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.